Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jadinya bila kesepian tidak ditangisi, tapi disimpan lalu dijadikan alasan untuk menggadaikan kehormatan sendiri? Namaku Nadia. Di mata orang, hidupku lengkap. Wajah oke, karir mapan, tinggal di apartemen sendiri. Tapi tak ada yang tahu bahwa tiap malam aku merasa seperti bangkai hidup. Aku pernah menjual kehormatan. Bukan karena uang, tapi karena aku haus dipeluk, haus didengar, haus diakui. Karena tak ada satupun yang bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Dan aku terlalu lelah menjawab, bahkan pada diriku sendiri. Tapi Allah tak pernah benar-benar meninggalkanku, bahkan ketika aku meninggalkannya berkali-kali. Dan kisah ini adalah bagaimana Allah menyentuhku kembali, melalui cara paling tak kusangka. Mimpi gelap, tubuh gemetar, dan suara lembut dari seorang asing yang membuatku ingin sujud seumur hidup. Semoga yang menyaksikan diberi ketenangan hati, keberkahan rezeki, dan cinta yang tidak pernah putus dari Allah. Malam-malam di apartemenku selalu sunyi. Tapi bukan sunyi yang damai, melainkan sunyi yang bising di kepala. Pikiran-pikiran gelap berisik sekali kalau sudah lewat tengah malam. Hari-hariku dimulai dengan riasan wajah, pakaian kerja rapi, dan senyum palsu. Aku terlihat seperti wanita sukses, tapi kenyataannya, aku hanyalah perempuan yang lupa caranya mencintai diri sendiri. Sejak kecil, aku terbiasa melihat ibu menangis sendirian di dapur. Ayah tak pernah benar-benar pulang. Rumah bukan tempat pulang, tapi ladang luka yang dibiarkan tumbuh liar. Dari situlah aku tumbuh menjadi wanita yang merasa cinta itu harus dibayar. Dengan tubuh, dengan tunduk, dengan diam. Satu malam, satu nama. Tanpa rasa, tanpa hati. Asal bisa mengusir sepi, walau hanya sementara. Aku pikir, selama aku tidak menyakiti orang lain, maka aku baik-baik saja. Tapi ternyata, aku menyakiti diriku sendiri. Setiap selesai bertemu pria yang berbeda, aku merasa semakin hampa. Terkadang aku menangis dalam kamar mandi sambil menatap bayanganku di cermin. "Siapa kamu, Nadia?" Aku bahkan tak sanggup menjawabnya. Yang lebih menyakitkan lagi adalah, saat aku mulai berpikir Allah pun pasti muak denganku. Aku pernah membuka mushaf, tapi tanganku gemetar dan segera menutupnya. Aku merasa najis, tak layak, tak mungkin dicintai lagi oleh Sang Pencipta. Tapi aku salah. Dan Allah tahu cara paling lembut, paling dalam, dan paling tajam untuk menyadarkanku. Aku masih ingat betul malam itu. Hujan turun rintik-rintik. Angin dingin menusuk. Tapi aku tetap berdandan cantik. Bukan untuk siapa-siapa. Tapi karena lelaki baru dari aplikasi itu bilang, aku suka perempuan yang tahu cara membuat pria nyaman. Dia menjemputku dengan mobil hitam. Parfum mahalnya menyengat, bajunya berkelas, dan kata-katanya lembut. Untuk sesaat, aku percaya bahwa mungkin malam ini aku bisa merasa dicintai, walau sebentar. Kami minum wine di apartemennya. Aku tak banyak bicara, hanya tertawa karena harus. Tapi begitu pintu kamar terkunci dan sorot matanya berubah, aku tahu, ini bukan tentang cinta. Ini tentang kuasa. Tangannya mulai kasar. Nafasnya memburu. Aku memohon, berteriak, tapi hanya dianggap bumbu. Ketika aku coba kabur, dia mendorongku. Kepalaku membentur sisi meja. Pandanganku mulai kabur. Dunia berputar. Nafasku tercekat. Dan saat itu, aku pikir aku akan mati. Tapi entah bagaimana, suara teriakan dari tetangga membuat lelaki itu panik. Ia mengumpat dan membiarkanku kabur setengah pingsan keluar dari apartemen. Aku berjalan pulang sambil gemetar. Rokku robek, rambut acak-acakan, wajah penuh air mata dan darah dari pelipis yang terbentur. Dalam hati aku hanya bisa berkata, "Ya Allah, tolong, cukup." Malam itu, aku tak hanya hampir kehilangan tubuhku, tapi juga seluruh harga diriku. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku menangis bukan karena kesepian,
Tapi karena aku takut Allah benar-benar mencabut nyawaku dalam keadaan najis seperti ini. Di tengah malam, aku bersujud. Tubuhku gemetar. Air mataku tak berhenti. Entah sujudku benar atau tidak. Aku hanya tahu, aku ingin pulang. Bukan ke apartemen, tapi ke Allah. Besok paginya, aku tak berani menatap cermin. Mataku sembab, pelipisku lebam. Bajuku masih kusut dan berbau pekat sisa ketakutan semalam. Aku mengambil jaket, topi, dan kacamata hitam. Ingin pergi sebentar untuk menenangkan kepala. Tapi aku tak tahu harus kemana. Kaki ini hanya berjalan tanpa arah. Sampai aku tiba di sebuah taman kecil dekat masjid. Di sana, seorang perempuan muda duduk sendirian. Ia mengenakan kerudung abu-abu dan gamis sederhana. Wajahnya tenang. Dan anehnya, ia menatapku, seolah tahu isi hatiku. Aku segera memalingkan wajah. Tapi ia tersenyum dan berkata, "Kamu kelihatan capek, tapi bukan cuma capek fisik, kan?" Aku terdiam. Kadang, yang kita butuhkan bukan pelukan pria, bukan juga teman-teman fake di media sosial, tapi sepotong hening dan kalimat dari langit. Lanjutnya, aku nyaris tertawa, sinis. Tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang bikin hati ini retak. Dan sebelum aku sadar, aku sudah duduk di sebelahnya. "Aku juga pernah seperti kamu," katanya lagi. "Merasa kotor, merasa ditinggalkan, merasa tak layak. Tapi kamu tahu, Allah tak menilai masa lalumu. Yang penting adalah kamu mau pulang." Aku menatapnya. Air mataku menetes tanpa bisa dicegah. Tapi aku nggak bisa, aku terlalu banyak dosa. Perempuan itu hanya menjawab dengan satu kalimat, pelan, tapi tajam. "Berapa banyak dosa dibanding rahmat Allah yang tanpa batas?" Diam. Hening. Dunia seolah berhenti. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa malu. Bukan pada manusia, tapi pada dia yang selalu sabar menungguku kembali. Aku tak tahu siapa dia. Namanya bahkan tak sempat kutanyakan. Tapi hari itu, aku pulang ke apartemen, lalu membersihkan seluruh kamar. Termasuk laci tempat aku menyimpan benda-benda kenangan malam-malam gelapku. Hari itu, aku mulai memandang sajadah dengan cara berbeda. Bukan sekadar alas salat, tapi jalan pulang. Hari-hari setelah pertemuan dengan perempuan berhijab abu-abu itu terasa aneh. Aku mulai bangun pagi tanpa rasa gelisah. Mandi bukan hanya untuk bersih-bersih, tapi untuk menyucikan tubuh agar bisa bersujud. Dan pertama kalinya, aku belajar mengucapkan Bismillah dengan hati yang basah, namun jalan menuju cahaya tak pernah tenang. Dan aku terlalu naif jika mengira masa laluku akan diam saja saat aku mulai ingin berubah. Beberapa hari kemudian, notifikasi dari aplikasi kencan muncul lagi. Entah kenapa belum sempat aku hapus. Pesan dari pria yang dulu pernah memberiku hadiah mahal. Lama nggak muncul. "Nat, kangen tubuh kamu. Weekend ini, transfer dulu, ya." Tanganku gemetar. Dulu, pesan begitu membuatku merasa dibutuhkan. Sekarang, justru membuatku merasa hina. Tapi yang lebih menyakitkan adalah saat seorang rekan kerja yang selama ini diam-diam tahu hidup gelapku, menyebarkan kabar ke kantor. Nadia itu cewek simpanan pejabat. Bisa dapat tas branded karena pintar manjain om-om. Dan kabar itu menyebar seperti racun. Tiba-tiba aku jadi bahan bisik-bisik. Tatapan mata mereka seperti belati. Bahkan yang dulu pernah mengajak main, kini ikut mencaci. Sakit. Aku hampir menyerah. Suatu malam aku menangis di sajadah. Bukan karena ingin kembali ke dunia lamaku, tapi karena hijrah ini menyakitkan. Lebih menyakitkan dari malam-malam saat aku menjual kehormatanku. Ya Allah, kenapa aku merasa sendiri? Aku sudah mencoba berubah, tapi mereka tetap menghinaku. Tangisku pecah. Tapi di dalam kesakitan itu, aku menemukan kekuatan baru. Bukan dari pujian manusia, tapi dari ketenangan saat aku sujud. Aku sadar, dulu aku mencari validasi dari pria,
dari like media sosial, dari tas mahal. Sekarang aku hanya ingin satu hal. Dilihat Allah dengan pandangan rahmat. Dan dari situ aku mulai menghapus semua aplikasi. Menyumbangkan semua pakaian yang dulu jadi senjata penggodaku. Aku blokir semua kontak masa lalu, termasuk mereka yang masih berusaha mengajakku kembali ke lumpur. Tapi tentu saja, dunia tidak akan membiarkanku pergi semudah itu. Di akhir episode ini, satu tamparan lagi datang. Seseorang dari masa laluku, seorang pria yang sangat kucintai, namun telah menghancurkanku dulu, muncul kembali. Dan dia datang bukan untuk memohon maaf, tapi untuk menawarkan kehidupan lamaku kembali, dengan embel-embel, kemewahan dan kenikmatan halal versi mereka. Dan aku mulai goyah. Namanya Reza. Dulu dia adalah satu dari sedikit lelaki yang pernah kuanggap tulusan. Tapi nyatanya, ia adalah orang pertama yang mengajakku terjun ke jurang itu. Dialah yang pertama kali mengenalkanku pada dunia glamor, pesta eksklusif, dan kenikmatan tanpa batas. Dan kini, dia datang lagi, dengan mobil mewah dan penampilan rapi. Senyumnya masih sama. Tapi kali ini, bukan untuk bermain-main. Katanya dia ingin serius. Nat, kamu masih sendiri? Aku juga. Kita udah terlalu capek main-main. Gimana kalau kita nikah aja? Aku terdiam. Nikah? Itu kata yang selama ini ku nanti. Tapi kenapa rasanya seperti jebakan? Tapi aku nggak seperti dulu. Zah, aku udah berubah. Aku lagi belajar dekat sama Allah. Reza hanya tertawa pelan, lalu berkata pelan. Iya, tapi kamu masih bisa jadi istri yang taat sekaligus tahu cara manjain suaminya, kan? Aku kangen kamu yang dulu. Kata-kata itu seperti pisau. Ia tak datang membawa hidayah. Ia datang membawa bayang-bayang dosa yang pernah kupeluk dengan sadar. Malam itu, aku gelisah. Jantungku berpacu cepat. Di satu sisi, hidup bersamanya berarti kenyamanan. Reza punya segalanya. Harta, kuasa, bahkan janji, halal, yang terdengar syar'i. Tapi aku tahu, jalan itu hanya akan membungkus lukaku dengan emas palsu. Aku kembali mengambil wudhu. Bersujud di kamar yang kini sederhana, tak lagi berisi tas mahal dan baju seksi. Aku menangis, bukan karena Reza, tapi karena diriku yang masih mudah goyah. Ya Allah, kalau dia bukan jalanku, jauhkan. Kalau dia hanya akan menyeretku ke lembah yang sama, tolong tutup semua jalannya. Dan doaku langsung dijawab esok harinya. Reza mengirim pesan terakhir. Kamu terlalu sok suci sekarang. Aku pikir kamu masih perempuan yang bisa kuatur. Tapi ternyata, kamu cuma cewek rusak yang sok taubat. Selamat hidup dalam kesepianmu. Aku menatap layar ponsel itu dengan dada berdebar. Dulu, kata-kata seperti itu akan menghancurkanku. Tapi hari itu, aku justru tersenyum dalam tangis. Karena untuk pertama kalinya, aku lebih takut kehilangan pandangan rahmat Allah daripada kehilangan pria manapun di dunia ini. Dan di titik itu, aku tahu, aku sedang berjalan di jalan yang benar. Meskipun sulit, meskipun penuh luka, hari itu aku sedang membantu seorang ibu tua yang tinggal sendirian di gang belakang. Tangannya gemetar saat memotong sayur. Jadi aku rutin mampir untuk membantunya sekadar masak dan menyapu. Hidupku kini memang jauh dari glamor. Tapi entah kenapa, hatiku tenang. Aku mulai mengenal nikmatnya memberi, bukan sekadar menerima. Dan setiap malam aku tidur tanpa rasa takut. Takut dibuang, ditinggal, atau dibeli. Tapi ketenangan itu dirusak oleh satu kabar yang mengguncangku. Nadia dipanggil kepolisian. Ada laporan dari klien lama. Dugaan pemerasan dan video pribadi. Dunia runtuh seketika. Aku tak pernah memeras siapapun. Tapi aku sadar, aku pernah direkam. Dan sekarang, dosa masa lalu itu mengejarku dalam bentuk nyata. Fitnah dan ancaman kehormatan. Reza. Dia satu-satunya yang pernah mengancam menyimpan video kami dulu. Aku coba tenang. Kuambil wudhu.
Kutelepon seorang ustadzah tempatku mengaji. Suaranya lembut tapi tegas. Inilah saatnya engkau diuji. Ketika taubat benar-benar diuji. Bukan lewat harta atau cinta, tapi lewat kehormatan yang pernah kau gadaikan. Bertahanlah, nak. Aku tak tidur malam itu. Dan keesokan harinya aku mendatangi kantor polisi. Tak membawa pengacara, tak membawa uang, hanya membawa keyakinan. Aku takkan kembali jadi perempuan yang bisa dibeli. Penyelidikan berjalan. Tapi alhamdulillah, Allah membalikkan keadaan. Bukti yang dilaporkan ternyata hasil editan. Dan si pelapor, yang ternyata memang klien masa lalu, akhirnya ditetapkan sebagai pelaku pencemaran nama baik. Tapi bukan itu klimaks sebenarnya. Klimaksnya adalah saat aku keluar dari kantor polisi dan melihat beberapa wajah teman lama menertawaiku. Mereka memotretku, menyebar cerita, dan menyebutku munafik yang sok hijrah. Di titik itu aku bisa memilih, marah, membalas, atau menyumpahi. Tapi aku hanya menunduk, tersenyum, dan berkata dalam hati, "Ya Allah, cukup Engkau yang tahu siapa aku hari ini. Bukan siapa aku kemarin." Hari itu aku menang. Bukan karena bebas dari kasus. Tapi karena aku tidak tergelincir lagi. Karena aku belajar menelan hinaan tanpa membalas. Karena aku menang melawan diriku sendiri. Sudah 1 tahun berlalu sejak aku mulai hidup baru. Rumah kontrakan kecil yang dulu terasa asing, kini menjadi surga yang tenang. Dindingnya sederhana, tapi setiap sudutnya penuh zikir dan istighfar. Tak ada lagi parfum mahal, gaun menggoda, atau suara musik dari speaker besar. Yang ada hanya sejadah yang mulai lusuh. Dan Al-Quran yang tiap lembarannya basah oleh air mata aku, yang dulu menjadi pemuas nafsu banyak lelaki, kini memilih menjadi pelayan bagi ibu-ibu majelis taklim di gang sempit ini. Mereka tak tahu masa laluku, tapi mereka memelukku dengan cinta yang tulus. Dan aku tahu, itulah bentuk rahmat Allah. Satu hari, seorang gadis remaja datang padaku. Mukanya canggung, suaranya gemetar. "Kak Nadia, boleh curhat? Aku lagi deket sama cowok yang kayaknya niatnya cuma mainin aku." Aku tersenyum. Tanganku menggenggam tangannya. Lalu kukatakan pelan, "Dulu aku pikir yang paling menyakitkan adalah ditinggal lelaki. Tapi ternyata, yang paling menyakitkan adalah ketika kita jauh dari Allah. Kalau kamu jaga diri, kamu gak akan pernah kehilangan cinta yang sesungguhnya." Air matanya jatuh. Dan di saat itu aku sadar, Allah tak hanya menyentuhku, tapi mengubahku. Dari perempuan yang direndahkan, menjadi perempuan yang bisa mengangkat yang lain. Aku tak minta dilupakan. Biarlah masa lalu itu menjadi saksi. Karena kalau bukan karena gelapnya dosa, aku tak akan menghargai terangnya hidayah. Dan jika suatu hari nanti aku dipanggil oleh Allah, aku ingin pergi bukan sebagai perempuan sempurna, tapi sebagai perempuan yang tidak menyerah memperbaiki diri sampai nafas terakhir. Ya Allah, aku tak minta surga MU karena ibadahku, tapi karena aku malu atas dosaku. Izinkan aku pulang dengan membawa taubat yang Kau terima.